pagi, terima kasih Tuhan. Shalom. Semuanya puji Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam bersyukur kepada Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kita melalui puji-pujian dan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah terima kasih Tuhan bahwa dalam ibadah kita saat ini itu nantinya akan ada keputusan bahwa beberapa guru sekolah minggu yang akan melayani mendampingi anak-anak sekolah minggu di Jawa Keren. Nantinya setelah menghadap Yusuf, mohon dukungan Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan dalam doa supaya mereka dapat melayani dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Bida Taibang, dan olehnya terus dengan kasih Tuhan kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah. Dan kita berdiri semuanya dengan satu ungkapan persiapan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasihnya begitu besar mengantarkan kita memasuki minggu pertama di bulan Februari, mengaminkan
Kemudian dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Dan berita Injil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Inilah kami umat ketebusan ya Tuhan, datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mensyukuri anugerah kehidupan, anugerah keselamatan yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang mengasihi kami dan yang akan tetap mengasihi kami apapun keberadaan hidup kami. Dalam indahnya persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini, firman-Mu akan diberitakan. Sungguh kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga dalam segala keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus yang memampukan memberitakan firman dengan benar. Dalam segala kelemahan umat-Mu, Engkaulah ya Roh Kudus yang akan memampukan memahami firman Tuhan dengan baik. Dan ketika kami melanjutkan hidup di tengah-tengah dunia ini, Roh Kudus Tuhan juga yang akan menguatkan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah setia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yeremia dipanggil dan kudus. Firman Tuhan datang kepada aku bunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau diutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan menurunkan tangannya dan menjamah mulutku,
semua orang membuktikan cinta kasihnya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa cinta kasih sayang itu tidak hanya diperlihatkan di tanggal 14 Februari atau di bulan Februari saja, namun dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, apapun keadaan kita, bagaimanapun pergumulan yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Dalam cerita persekutuan hari ini kita sudah baca bagian firman Tuhan tadi. Bacaan diksionari kita dimulai pada Mazmur 71, kemudian melanjut pada Yeremia pasal 1, lalu dari 1 Korintus pasal 13 dan Injil Lukas pasal 4. Dari seluruh rangkaian pembacaan diksionari kita, minggu ini kita akan merenungkan satu tema. Ini berbicara tentang kasih. Ya. Tema kita pada hari ini dan dalam satu minggu ini nanti ke depan berbicara tentang kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam pemahaman kita selama ini apa yang menurut kita terbesar bagi kita? Sesuatu hal yang kemudian bagi kita ini sebenarnya itu yang kira-kira waktu saya tanya ada gini pemuda yang saya bilang ini, yang terbesar atau yang terutama atau yang kemudian terletak dalam kehidupan manusia rata-rata hampir secara menyeluruh, terkadang orang memberikan jawaban yang terbesar itu kalau berbicara tentang kekayaan. Tahu? Makanya beberapa orang cari sama tidak ingat hari itu karena modal yang namanya kekayaan. Berbukti ya terkadang Bapak Ibu, tak itu memiliki lalai dalam minggu, tak itu memiliki lalai kemana makan bulan. Karena apa? Berbagai upaya pencapaian kita. Apalagi ia berbicara tentang kecintaan. Aku merasa ia dari pendeta itu kita melakukan keputusan terutama dalam hidup kita. Kalau kita tidak pintar, kita tidak sekolah, ketinggalan kita. Orang sudah sampai di ujung sana, kita baru sekarang dari sini. Orang pembicaraannya sampai di ujung sana, kita masih di sini-sini terus nih. Ya, makanya tidak sampai ketika orang kemudian berupaya menempuh pendidikannya sampai batas mana dia bisa menggapai, menjalani. Ada juga orang-orang mengatakan yang terutama, yang terbesar itu ketika berbicara tentang ketenaran. Banyak orang berupaya melakukan apapun juga supaya dia tenar atau terkenal, viral. Coba begini, ada orang yang bikin konten asal-asal konten, biar kalian tidak masuk akal, biar kalian salah. Yang penting apa? Viral. Kalau sudah viral, banyak yang like, apalagi yang masuk. Kembali lagi ke awal, kekayaan. Jadi ini yang harus berputar dalam perjalanan kehidupan manusia. Segala tekanan yang ada dalam dunia itu berbicara kekayaan, berbicara kebenaran, berbicara tentang ketenaran dan segala macam. Terkadang dilihat sebagai sesuatu yang utama, terbesar, yang utama sebenarnya. Tapi apa kata firman Tuhan hari ini Bapak Ibu? Dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13, firman Tuhan menegaskan bahwa tanpa kasih semua pencapaian menjadi sia-sia. Jangan di firman Tuhan ya Bapak Ibu. Apa dikatakan dalam bagian pembacaan kita? Sekalipun saya bisa berbicara dengan semua bahasa manusia, mana manusia dia tahu. Sekalipun aku bisa berbicara bahasa malaikat, kalau saya tidak punya kasih, firman Tuhan bilang, aku sama dengan gong yang berkumandang. Ya, itu gong merata susi ini tidak Bapak Ibu. Tuh, tapi dari dulu ya. Nah, taruh jangan lagi. Dia tahu bilang nggak biasa. Istilahnya, tapi modelnya begitu kayak gimana? Kalau agama ada di langit, ya, tapi kalau dilihat di dalamnya bagaimana? Kosong di dalamnya. Ya, ada melonjak keluar sedikit, tapi kosong di dalamnya. Ya. Sekalipun
panitia dan segala macamnya biasa bagian firman Tuhan ini dibacakan dalam sidang-sidang majelis gereja atau pengurus OIG. Keterampilan Yeremia untuk dikutus oleh Allah menjadi nabi yang memberitakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kasihnya Allah, Yeremia dilayani. Apa perbedaan antara Yeremia dan kami membantu? Yeremia bilang begini, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Lalu kaya Yeremia, saya ini masih muda cipodoh Tuhan. Saya masih mau bicara sama orang tua tidak akan didengar. Orang muda sedang merasa begini. Biasa. Takut. Saya ngomong ini nanti dia bilang aku udah bangun kepada orang udah berkotek untuk bikin bangun. Minggu susu mana itu kan ada proses-proses itu yang lain. Banyak sekali orang kekurangan. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung secara pribadi untuk kemudian memilih seorang peminta sediaan satu orang anggota jemaat untuk menjadi ketua pada hari raya di gereja secara khusus untuk mempersiapkan itu supaya saya oh iya dia tanggung jawab memang ya. Jadi langsung memang ada pendampingan di sini. Udah alasan kami terlalu sibuk dan ini dan segala macamnya. Baik banyak kalau kekurangan saya bukan di pemikir, saya ada bekerja di kebun dan segala macamnya. Tetapi kemudian apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia, sebelum aku membentukkan kau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dan seterusnya. Dikatakan, jangan takut Yeremia, aku menyertai engkau. Apa yang aku sampaikan kepada perintah yang aku sampaikan itu. Dan ada sebuah tindakan yang Allah lakukan kepada Yeremia ya. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya Yeremia. Itu semua terjadi karena kasih Tuhan. Bukan Yeremia karena Yeremia sama Tuhan, tetapi sekali lagi karena kasih. Bukan hanya kasihnya kepada Yeremia, tetapi kasih Allah juga kepada umatnya Israel. Kalau Allah sudah tidak mengasihi mereka, pasti Tuhan bilang ngapain juga bapak-bapak biar kamu tahu. Tetapi kemudian apa? Allah menyatakan kasihnya sekali lagi dasarnya karena kasih apapun keadaannya orang. Sekalipun dia merasa tidak layak, sekalipun dia merasa bahwa dia berdosa, sekalipun dia sudah menjauh dari Tuhan sekali lagi dari kekal sampai selama-lamanya, Allah tetap kasih. Itu dasar perjalanan kehidupan kita. Tapi luar biasa penggambaran dalam Injil Lukas Bapak Ibu. Kasihnya Allah yang disia-siakan oleh orang sebelumnya. Minggu lalu kan kita baca ayat 1 sampai ayat 14 ya. Sampai ayatnya yang 20 dibilang semua mata tertuju kepada Yesus. Ketika Yesus pulang dari padang gurun setelah dia dicobai, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dia kemudian dikuasai oleh Roh Kudus. Dia kemudian menjadi sosok yang kemudian dikatakan dalam firman Tuhan semua orang memuji dia. Setelah Yesus berkata-kata mengajarkan petik satu nas dalam kitab Nabi Yesaya. Semua mata tertuju kepada Yesus di awal-awal jihad. Begitu pertama awal-awal dia, gantengnya luar biasa kemampuannya. Tapi setelah itu dia lihat dia, anak jemaat Yusuf yang bukan kali ini. Rasa kagum berubah menjadi sebuah penilaian manusia yang kemudian pada akhirnya mereka menolak Yesus dan banyak apa? Firman Tuhan memberikan kesaksian Bapak Ibu, sangat sedikit mujizat yang dilakukan Yesus di kampung. Karena mereka menolak kasih yang terbesar yang Allah menyatakan bagi mereka. Hanya karena apa? Mereka menilai siapa Yesus secara manusia, anaknya si tukang kayu, orang biasa-biasa tidak ada. Apa yang dikatakan? Makanya Yesus bilang, tentu kamu bilang kepada saya, tadi sembuhkan dulu dirimu.
yang membawa kedamaian dan sukacita dalam kehidupan manusia ketika dia sendiri yang menolak kasih itu. Jangan mimpi merasakan bisa kalau kita sendiri tidak menyambut kasih itu dan tinggal di dalam kasih. 1 Korintus pasal 13, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di situ kita bisa mendapatkan dan menemukan bagaimana firman Tuhan menegaskan sekali lagi bahwa tanpa kasih segala pencapaian, segala yang kita miliki tidak ada gunanya. Bapak Ibu, di jemaat Korintus saat itu terjadi perselisihan. Ternyata dilihat-lihat dari luar biasa itu Korintus. Orang-orang yang ada di dalamnya diberkati dengan karunia yang luar biasa dari Tuhan. Mereka sudah mulai ada yang berhasil, mereka ada yang pintar, mereka pokoknya sudah mulai berkembang. Tapi ternyata terjadi perselisihan di dalamnya karena mereka tidak memiliki kasih. Mereka tidak hidup saling menghormati, saling menyertai, saling dengan yang lain. Dan baca kita digunakan sebelumnya lagi, pasal 12. Memberikan penggambaran kepada kita bahwa semua kita yang dalam satu persekutuan itu satu tubuh, masing-masing punya fungsi dan tugasnya untuk kemudian saling melengkapi. Tetapi kemudian yang terjadi di kehidupan orang Korintus itu, mereka pada tinggal kelompok saya ini, saya kelompok saya ini, kami begini, kamu begitu dan seterusnya. Terjadi persaingan yang tidak sehat. Karena tidak ada kasih di dalamnya. Mereka sukses, mereka pintar, tapi tidak punya kasih. Semuanya tidak ada gunanya. Makanya Paulus menegaskan ini dalam kehidupan orang-orang di Korintus. Untuk kemudian menyadarkan setiap orang di Korintus, termasuk kita saat ini, detik ini, ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ayo sadari siapa kita, Bapak Ibu. Kita hidup karena kasih-Nya Tuhan. Sambut kasih-Nya Tuhan itu dan hidup di dalam kasih-Nya itu, wujudkan dalam keberadaan kita dengan sesama siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Ketika kita hadir dalam persekutuan, ya kalau ada kasih, kita akan hidup berdamai sejahtera. Kalau ada
kita berdoa oleh siapa dan tidak betul juga pimpin doa untuk orang lain bukan kita itu. Kita berdoa ya masing-masing, nanti kita berdoa saya doakan anak supaya dapat buah. Kita bukan kita mengatakan kalau itu hanya di sini dari Bapak siang kasih berhubung untuk bisa kami buka dalam majelis gereja yang lain yang untuk juga pergi itu kan perhatian dan kasih. Karena dia adalah bagian dari tubuh Kristus Allah bagi saudara-saudara yang telah hadirkan dalam perjalanan kehidupan kita dan kita diajak untuk mendasarinya dalam kasih supaya apa? Supaya ada pada diri kita berguna bukan hanya untuk diri kita tetapi juga bagi orang lain. Hari ini anak-anak kita ada 4 orang yang akan diutus jadi guru sekolah. Ya keterpilihan saudara-saudara sebagai bukan guru sekolah dulu ya, guru sekolah dulu tentu bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena Tuhan yang dalam tuntunan dan kulusnya menetapkan dan memanggil saudara-saudara. Ya. Kan bisa saja kalau misalkan Tuhan panggil untuk kemudian mencari pengurus. Theo, kamu jadi guru sekolah minggu Theo. Bisa saja Theo bilang, maaf Tuhan, saya masih sibuk sekali kuliah. Iya kan? Tapi karena Tuhan yang menggerakkan Theo kemudian, oh iya Tuhan, sibuk pakai kuliah ini. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti yang mampukan saya dan yang mampukan saya. Sama dengan kata-kata yang lain. Jadi semuanya terjadi karena kasihnya Allah kepada keempat anak-anak kita, saudara-saudara kita ini. Hiduplah dalam kasih yang Allah telah nyatakan kepadamu untuk terus berkarya melalui talenta yang ada pada dirimu didasarkan pada kasihmu kepada Allah dan juga kepada sesama. Sehingga karunia yang ada pada dirimu boleh kau nyatakan itu menjadi berguna bukan hanya untuk dirimu tetapi juga bagi orang lain dan dalam Tuhan yang kau muliakan. Kalau kita mengasihi Allah Bapa Ibu, apapun yang ada pada diri kita harus semangat untuk Tuhan. Apapun. Mungkin kita bilang sibuk sekali Kak, tapi kalau kita katakan saya mengasihi Allah, ada manusia, anak muda selalu bilang ada ciri di pendeta. Saya mengingatkan anak-anak ada ciri di pendeta. Saya kira memang kita ada ciri. Jangan kami kita mundur oleh karena berbagai persoalan. Jangan kami mundur karena berbagai kekurangan. Karena yakini dirimu ada karunia yang Tuhan berikan untuk kemudian kau pakai melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau kasih itu Tuhan, kau pakai itu kemuliaan Tuhan, kau akan diperlengkapi, semakin diperlengkapi, karunia semakin bertambah dan luar biasa Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup karena kasih Allah. Jangan sia-siakan kasih Allah yang telah dinyatakannya dalam diri kita. Dia telah menganugerahkan kita keselamatan, Dia telah menganugerahkan kita Roh Kudus-Nya, Dia telah memperlengkapi kita dengan karunia yang luar biasa. Ayo pakai semuanya itu dalam perjalanan kehidupan ini yang didasari pada kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama, sehingga apapun yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini karena didasari oleh kasih sungguh, semuanya berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi siapapun juga. Nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita Bapak Ibu saudara-saudara menjalani hidup senantiasa mengalami bahwa kasih dan yang terbesar dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang ada pada diri kita, tentu kita mau nyatakan semuanya dalam perjalanan hidup ini berdasarkan kasih yang Allah telah nyatakan bagi hidup kita, sehingga sungguh ketika semua orang melihat kita sebagai anak-anak Tuhan, menyatakan kasih di dalam perjalanan hidup ini, orang langsung bilang bahwa betul dia ini adalah murid-muridnya Kristus. Kita semua adalah murid Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita adalah murid Kristus. Mari hidup dalam kasih karena sungguh kasihlah yang terbesar. Amin.
Tuhan mengaruniakan itu dalam hidup kita. Tentu bukan untuk menjadi sesuatu hal yang kita nikmati seorang diri, tetapi tentu supaya semuanya berguna bagi setiap orang. Apa yang ada pada diri kita boleh berguna bagi setiap orang ketika semuanya didasarkan kasih. Marilah kita hidup dengan kasih yang sejati, kasih yang sungguh berasal dari Tuhan, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak ada segala kesalahan, kasih yang tentu akan membawakan dunia yang gelap menjadi terang oleh karena kasih Allah yang luar biasa meliputi kehidupan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari satu hati kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah kami yang baik dan berkasih, untuk setiap cinta kasih-Mu, penyertaan yang sempurna yang terus kami alami di sepanjang kehidupan ini. Kami boleh ada di detik ini Tuhan bukan karena buat dan hebat kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Engkaulah Allah yang melayakkan kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Engkaulah Allah yang melayakkan kami duduk dalam indahnya persekutuan ini mengalami perjumpaan ini. Segala bentuk pujian penyembahan kami Tuhan yang boleh kami lakukan hari ini, biarlah semuanya berkenan bagi Tuhan. Engkau Allah yang akan mengampunikan jikalau dalam peribadahan yang kami lakukan pada pagi ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bersyukur Engkau melayakkan kami disapa oleh kebenaran firman yang mengajak kami untuk senantiasa hidup dalam kasih, karena Engkaulah Allah adalah kasih dalam kehidupan ini. Apapun yang Tuhan berkenankan, kami terima dan kami lakukan di sepanjang kehidupan ini. Tuhanlah yang menolong dan memampukan kami melakukan semuanya. Biarlah kami landasi semuanya dengan kasih, kasih kepada Engkau ya Allah, dan juga kasih kepada sesama. Biarlah semua yang ada pada diri kami boleh berguna dan menjadi berkat dan lebih mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersyukur bahwa Engkau Allah telah melayakkan setiap hamba-hamba Tuhan mengangkat pelayanan dalam ibadah di hari Minggu yang pagi ini Tuhan. Biarlah segala bentuk pelayanan yang boleh kami nyatakan berkenan bagi Tuhan. Engkau Allah yang akan terus memberkati setiap hamba-hamba agar boleh semakin setia di dalam melayani Engkau Tuhan berdasarkan talenta yang Tuhan telah nyatakan bagi masing-masing kami. Bersyukur juga bahwa melalui ibadah pagi ini Tuhan telah dilaksanakan keputusan kepada keempat anak-anak Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru sekolah minggu gereja Raja di jemaat bawah Kerajaan di tempat ini. Kami percaya semuanya terjadi karena kemurahan Tuhan, semuanya terjadi karena kehendak Tuhan. Dan biarlah Engkaulah Allah yang telah memanggil dan mengutus anak-anak ini. Engkau juga yang akan memperlengkapi dengan segala karunia yang baik yang asalnya dari Tuhan, sehingga boleh dengan penuh kesetiaan dengan cinta kasih menyatakan pelayanan yang Tuhan percayakan, membangun kehidupan persekutuan umat Allah, menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Engkau Tuhan yang senantiasa setia dalam perjalanan kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, dan bersama-sama dengan semua jemaat-Mu yang boleh berulang tahun kelahiran pada minggu ini, kami bersyukur bersama. Bahkan juga yang boleh merasakan dan menikmati segala hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan hidup ini. Sempurnakan sukacita umat-Mu, dan kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang akan tetap memberkati mereka semua dalam segala hal. Kami yakin Tuhan yang tetap hadir dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang berada dalam pergumulan sakit. Kami berdoa bagi Tiara Matandung yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit
semuanya dirawat di rumah. Bahkan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Dimanapun mereka berada, Tuhan, kami percaya Tuhan ada di sana. Menjamah tubuh mereka yang lemah dan memberkati segala bentuk perawatan yang diberikan kepadanya. Oleh kuasa dan kemurahan Tuhan, kesembuhan dan kemuliaan itu menjadi bahagian atas kehidupan setiap kekasih generasi kami. Tuhan memberkati kehidupan seluruh jemaat bawa karena yang di tempat ini, Tuhan, dalam keberadaan masing-masing. Terlebih yang boleh hadir beribadah pada pagi hari ini, Tuhan, yang mengikuti ibadah di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual dari rumah masing-masing. Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan berkati dalam segala usaha-usaha yang mereka kerjakan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya sehat, semuanya kuat, dikaruniakan hikmat dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, setia melaksanakan segala tanggung jawab dengan baik, dan apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil memberikan yang terbaik atas kehidupan jemaat. Kehidupan persekutuan umat Allah di tempat ini, Tuhan, jemaat bawa karena yang Tuhan berkati dalam berbagai rencana, kegiatan, pelayanan ke depan. Beberapa rapat sidang yang akan dilaksanakan, Tuhan, Engkau berperkara atasnya. Terlebih juga pelantikan pengurus PPGT jemaat bawa karya yang akan dilaksanakan pada minggu depan 9 Februari 2025. Tuhan yang berperkara dalam kehidupan seluruh umat Allah, dalam kehidupan setiap hamba-Hamba-Mu, terlebih juga Tuhan dalam kehidupan setiap kekasih kami yang mempersiapkan diri untuk dilantik dalam tanggung jawab sebagai pengurus PPGT jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah ya Tuhan semua pelayanan berjalan dengan lancar, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Karuniakan kesehatan, kekuatan kepada semua majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, bahkan kepanitiaan yang terbentuk dalam tuntunan hikmat Allah bersama dengan seluruh jemaat bergandengan tangan mengangkat pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan berkati senantiasa kota Makassar di mana kami hidup dan berdaya. Karuniakan hikmat kepada pemerintah kami untuk boleh melaksanakan segala tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, hidup kami seutuhnya hari ini dan seterusnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kuatkan dan mampukan kami menjalani hidup dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini syukur kami, doa dan permohonan kami, semuanya kami datang bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesuai, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Adalah kasih kami dari jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan beri
belah kasih dalam hidup. Semoga Tuhan menjawab